Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya agar kita dapat hadir melalui webinar nasional seri 1 Arsitektur Melayu melalui Zoom. Tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafalkan Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Ibu Repi selaku pemateri kita dengan judul Arsitektur Melayu. Selanjutnya kita akan membacakan tata tertib webinar nasional seri 1. Baiklah, tata tertib poin 1 yaitu kepada para hadirin untuk dapat masuk Zoom dimulai pada pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat dan memberikan 1 jam sebelum melalui grup WA. Poin kedua yaitu saat Zoom mulai, mohon menonaktifkan mikrofon dan aktifkan kamera serta gunakan backdrop yang telah diberikan. Poin ketiga, saat Zoom melalui format nama instansi garis bawah nama seperti contoh yang terlihat pada tertib. Poin keempat yaitu panitia akan memberikan link absensi melalui chat box pada akhir acara di aplikasi Zoom. Sertifikat hanya diberikan bagi peserta yang mengisi absensi. Poin kelima, peserta diharapkan dapat fokus terhadap acara dan tidak sedang melakukan kegiatan lain. Dan poin yang terakhir yaitu materi paparan dan sertifikat akan di-share di grup WA. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan rundown acara webinar. Pada pukul 09.45 sampai 09.55 waktu Indonesia bagian Barat, lakukan registrasi. Selanjutnya dimulai pukul 9.55 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, lakukan pembukaan. Saya bacakan terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya pada pukul 10 sampai pukul 10:10 akan menyampaikan CV dari narasumber. Dari pukul 10:10 sampai dengan 10:40 yaitu penyampaian materi narasumber. Dilanjut dengan jam 10:40 sampai dengan 10:45 melakukan sesi foto bersama. Jam 10:45 sampai dengan jam 11:10 akan dilakukan sesi tanya jawab. Dimulai dari pukul 11:10 sampai dengan 10:15, kita akan melakukan pembacaan kesimpulan dan penutup. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari pemateri kita. Pemateri kita merupakan dosen dari Arsitektur Lancang Kuning, Prodi Arsitektur, yang juga merupakan dekan 1 Fakultas Teknik dan dosen di Prodi Arsitektur Unilab. Beliau menempuh jenjang S1 di Universitas Islam Indonesia dan S2 Arsitektur Universitas Bung Hatta. Penelitian yang telah beliau lakukan yaitu yang pertama ada ornamen pada bangunan tradisional arsitektur Melayu Desa Rantau Bais. Selanjutnya ada studi komparasi arsitektur rumah Lontiak Kampar dan rumah Gadang Sumatera Barat. Kemudian ada buku arsitektur Melayu untuk yang keempat Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya ada identifikasi bangunan tradisional arsitektur Melayu Kampar sebagai usulan cagar budaya Desa Koapan, Kabupaten Kampar, Riau. Perencanaan Pusat Edukasi dan Terapi Autis di Kota Pekanbaru, Riau. Selanjutnya ada Sentra Kerajinan Tenun Riau.
pola permukiman Desa Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir, sustainable conversion of the coal mining town Ombilin, Sawalunto, West Sumatra. Selanjutnya ada inventory of heritage building in Kampung Bandar, Senapelan, Pekanbaru City, Riau. Approach element urban design as preservation Kampung Bandar, Senapelan, Pekanbaru to Metropolis City. Faktor-faktor memudarkan citra Kampung Bandar Senapelan, tinjauan terhadap nilai sejarah dan arsitektur tradisional sebagai identitas Kota Pekanbaru, perkembangan struktur dan bentuk ruang kota bahkan siapi-api, dan yang terakhir ada identifikasi arsitektur bangunan perdagangan di Pasar Pusat Pekanbaru. Baik, Kak. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator acara kita, yaitu Lalu Muhammad. Baik, terima kasih kepada Tika selaku MC. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bu Retwi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita akan mulai webinarnya. Ibu boleh share screen sekarang juga. Sudah tampilkah di layar? Sudah Bu, sudah tampil di layar. Baik. Ini sesi pemateri yang pertama ya. Iya. Baik. Mungkin di awal saya mulai dengan pantun. Pergi ke Siak mencari rumbia, ada pelepah rumbia berjatuh di bawah. Talkshow kegiatan arsitektur festival saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa berkumpul secara online untuk kegiatan talkshow terkait dengan arsitektur Melayu dalam pusaran wilayah Riau. Dan tak lupa pula selawat dan salam kami panjatkan pada kami kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih Lalu dan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini. Mungkin yang berbahagia para undangan baik mahasiswa maupun tamu undangan dari luarnya. Saya mulai terkait dengan judul Arsitektur Melayu dalam Pusaran Wilayah Riau. Saya melihat meninjau dari secara geografis Riau. Ini karena saya hanya mencoba menyampaikan bagaimana arsitektur Melayu Riau ini dalam konteks Riau daratan. Secara geografis, wilayah Riau daratan ini berada di semenanjung tepian Selat Malaka di daerah pesisir timur Sumatera. Kemudian secara kawasan, dataran timur Sumatera ini terdapat beberapa pulau yang diseberangi oleh muara sungai. Dan selain itu, wilayah Riau juga dialiri 4 sungai besar, yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri. Hal inilah yang menjadi dasar perkembangan kebudayaan Melayu yang ada di daerah Riau daratan. Kemudian dari sejarah Riau, ini kami melihat bahwa
Riau ini merupakan wilayah Kerajaan Melaka. Salah satunya adalah wilayah Siak, Kampar, dan Indragiri. Ini semasa Sultan Mahmud Shah III yang beliau wafat di tahun 1477. Ini kalau secara terkisah ataupun sejarah Melayu bahwa menjadikan jantung Sumatera yaitu Pulau Bumi Melayu. Kemudian dari sejarah Riau, Riau Daratan pada abad ke-19 ini terdapat dua kekuatan culture di mana ada budaya Minangkabau itu di daerah pegunungan dan Melayu itu di seberang pantai yang bertemu terutama di daerah wilayah pesisir. Nah, ini yang menjadi dasar perkembangan daripada budaya Melayu yang ada di wilayah Riau Daratan. Selain itu, ketika secara geografis bahwa Riau Daratan ini dilewati oleh Selat Malaka, kemudian ada sungai-sungai yang besar, kemudian terbentuk ruang-ruang pertemuan. Nah, ini ruang-ruang pertemuan ini sebagai kelompok masyarakat pedalaman. Di mana terbentuk ruang pertemuan antara berbagai kelompok masyarakat pedalaman, ya. Nah, tadi kalau di daerah pegunungan, di daerah daratan, adanya tepian sungai maupun dari sejarah perkembangan Riau, khususnya Riau Daratan. Kami coba melihat secara pemukiman masyarakat Riau maupun masyarakat Melayu. Ini salah satunya studi kasus di daerah Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan bagian daripada riset kami, bahwa kawasan yang tadi yang saya sampaikan bahwa tempat perdagangan ataupun ruang-ruang pertemuan di antara aliran sungai ini muncul permukiman di sepanjang Sungai Rokan. Ini kebetulan di daerah Rokan Hilir ini merupakan dialiri oleh Sungai Rokan, dan di sini muncul permukiman penduduk yang di awal perkembangan di daerah Rokan Hilir, salah satunya. Ini yang sepanjang sungai ini merupakan rumah-rumah Melayu, berarsitektur Melayu yang ada di sepanjang Sungai Rokan. Di mana penataan kampung Rantau Bais yang di Rokan Hilir ini berdasarkan kesukuan, kemudian pengaruh daripada tokoh agama ini sangat berperan sekali terhadap perkembangan kampung, di mana kampung tersebut ataupun dusun itu dibagi atas 4 kampung yang diperankan oleh tokoh-tokoh agama, yang salah satunya adalah Ki Haji Muhammad Nur. Nah, ini memisahkan ataupun membuatkan penzoningan kampung berdasarkan persukuan. Kemudian ada dikatakan Kampung Medang. Ini berperan adalah Tuk Main. Nah, ini juga merupakan tokoh agama dan kepala suku yang ada di sana. Kemudian ada Kampung Teluk Sono. Nah, ini juga peran daripada tokoh daripada ataupun penghulu yang ada di daerah Rantau Bais. Nah, ini yang berperan adalah Tuk Penghulu Udin. Ini nama daripada ketua adat maupun penghulu yang ada di kampung tersebut. Kemudian ada Kampung Teluk Laluai. Nah, ini berperan Datuk Haji Salam. Nah, ini juga memisahkan wilayah daripada Kampung Rantau Bais. Jadi secara penataan Kampung Rantau Bais ini
terbentuk dari persukuan, kemudian dari tokoh agama yang memiliki peran utama terhadap perkembangan kampung. Selain itu, pengembangan kawasan di Rantau Bais ini dilihat dari sejarah, konteks sejarah, bahwa pengembangan fisik desa ini berdasarkan struktur desa, di mana letak geografis desa Rantau Bais ini berada di tepian Sungai Rokan, yang merupakan sarana transportasi utama, yang hulunya adalah ke Sumatera Barat, itu wilayah Pasaman, dan hilirnya ke arah Selat Malaka. Kemudian, kawasan perdagangan yang terletak di tepian Sungai Rokan, Rantau Bais, ini juga tadi saya sampaikan menjadi daerah singgahan yang membentuk ruang-ruang perdagangan yang berada di sepanjang tepian sungai. Namun memang saat ini tidak lagi terlihat untuk kawasan perdagangan. Selain itu, pusat pengembangan agama, tadi karena hulu sungai daripada Rokan ini mengarah ke Pasaman, Rokan Hulu, nah ini muncul pengembangan agama Islam yang berada di Rantau Bais dengan adanya bangunan masjid tua, kemudian surau tarikat yang ada di kawasan tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat dari garis kawasan daripada permukiman ke arah sungai. Nah, ini merupakan sebagai pengembangan desa selanjutnya. Itu yang terkait dengan pengembangan kawasan permukiman yang ada di Rantau Bais, Rokan Hilir. Studi yang lainnya yang kami peroleh, ini yang kawasan permukiman yang berada di kawasan tepian air, salah satunya Sungai Kampar. Ini adalah Desa Kuapan di Kabupaten Kampar. Ini juga bangunannya, rumah tinggal itu berada di tepian sungai. Ini beberapa bangunan yang sudah kami identifikasi secara bentukan dasar ataupun gagasan terbentuknya dari arsitektur Melayu yang ada di Riau. Kalau secara bentuk kita bisa melihat bahwa beragam bentuk dari secara tipologi bentuk atap. Salah satunya adalah bentuk atap limas, kemudian atap lontik, dan atap kombinasi daripada atap lipat maupun atap lipat berbubung panjang. Ini kondisi yang ada di Kabupaten Kampar, yang di mana permukimannya itu berkembang di sepanjang Sungai Kampar. Untuk Kota Pekanbaru sendiri, juga perkembangan permukiman itu berada di tepian Sungai Siak. Nah, karena Pekanbaru itu dialiri oleh Sungai Siak, di mana hulunya juga mengarah ke arah Kampar, hilirnya itu juga ke Selat Malaka, sehingga perkembangan permukiman berada di sepanjang Sungai Siak. Berdasarkan sejarah, hulu dari Sungai Siak itu ada Petapahan, di mana dulu Petapahan menjadi wilayah yang sangat pesat perdagangannya, dan juga pernah ditaklukkan oleh kemudian oleh Kerajaan Galuh. Di Pekanbaru ini menjadi wilayah singgahan. Dari data yang kami peroleh, selain itu ketika Pekanbaru menjadi wilayah daripada Kerajaan Siak, dan Belanda juga masuk ke daerah wilayah Kota Pekanbaru, ketika ingin ke daerah Petapahan, Pekanbaru ini menjadi wilayah transit. Bahkan Belanda sempat membangun tempat rumah singgah Belanda yang berada di tepian Sungai Siak. Namun pada saat ini sudah tidak ada lagi, karena ketika di tahun 1928 itu ada semacam agresi yang istilah Melayu di Pekanbaru, ada istilah bumi angkat maupun bumi hangus. Ketika bumi angkat itu bangunannya dirobohkan. Ketika istilah bumi hangus itu bangunan
yang peninggalan Belanda itu harus dibakar. Nah, pada saat itu yang ada bangunan-bangunan yang di sepanjang Sungai Siak yang merupakan bangunan yang dibangun oleh Belanda itu di bumi angkatkan. Dan di sekitar kawasan tepian Sungai Siak ini bermunculan permukiman rumah-rumah tinggal, di mana memang kawasan Kota Pekanbaru itu menjadi pusat perdagangan ataupun menjadikan transit daripada beberapa wilayah yang ada di sekitar Kota Pekanbaru. Nah, secara bentuk arsitektur, untuk Kota Pekanbaru memang tidak memiliki secara khusus bentuk arsitekturnya karena yang tinggal di Pekanbaru ini adalah masyarakat lebih banyak itu masyarakat pendatang baik dari daerah pesisir daerah Riau maupun daerah Sumatera Barat, sehingga secara tipologi bentuk itu memiliki keragaman bentuk yang ada pada saat ini. Ini kami tampilkan beberapa bangunan yang merupakan peninggalan, salah satunya bangunan tahun 1800-an, 1900-an yang ada di kawasan di tepian Sungai Siak di Kota Pekanbaru. Beberapa arsitektur bangunan perdagangan yang ada di Kota Pekanbaru ini juga salah satu peninggalan sekitar bangunan tahun 1960-an. Ini merupakan bentuk bangunan perdagangan yang ada di kawasan Kota Pekanbaru maupun di sepanjang tepi Sungai Siak. Jadi di sini kalau kita melihat masih ada bangunannya itu masih dari bangunan kayu, dan ini bangunan yang berdiri sekitar tahun 1960-an. Nah, ini salah satu peninggalan gudang ataupun pelabuhan yang ada di sekitar sepanjang Sungai Siak, khususnya di daerah kawasan Bandar Senapan. Ini juga beberapa bentuk arsitektur yang ada di Kabupaten Kampar untuk kegiatan perdagangan. Nah, kalau kita melihat memang kondisinya sudah sangat banyak yang rusak, ya, tidak terpelihara dengan baik, karena tadi juga bangunannya berasal materialnya dari kayu. Nah, ini kondisinya yang saat ini walaupun kondisi yang sangat memprihatinkan, tapi namun masih dipakai di bagian bawah bangunan untuk berdagang oleh masyarakat di kawasan Kampar. Nah, secara bentuk arsitektur bangunan rumah, secara tipologi, bentuk arsitektur rumah Melayu yang ada di daerah Riau, kami bisa mencoba mentipologikan dari bentuk atap. Sebenarnya selain bentuk atap, kita bisa tipologikan dari secara fungsi bangunan. Namun kami tampilkan terkait dengan tipologi bentuk atap rumah yang ada di daerah Riau. Salah satunya adalah rumah bentuk atap belah bubung ataupun belah atap lipat. Nah, ini belah bubung atau atap lipat ini bisa disebut dengan semacam perabung melintang. Kenapa dikatakan perabung melintang? Karena rabung atapnya adalah sejajar dengan jalan ataupun sejajar dengan sungai. Kemudian lipat pandan, ya, yang biasanya kalau rumah lipat pandan ini lebih tajam, ataupun sudut atapnya lebih tajam. Kalau atap belah bubung, ya, lipat kajang, ini bentuk atapnya lebih landai. Kemudian bentuk atap lontik. Bentuk atap lontik ini disebut juga dengan rumah pencalang ataupun rumah lancang. Di daerah Riau ini ada beberapa wilayah yang memiliki bangunan beratap lontik. Salah satunya yang paling banyak itu adalah di daerah Kampar, Kuansing, dan beberapa bagian di Rokan Hulu juga ada bangunan yang beratap lontik.
Nah, kalau menurut literatur yang kami peroleh ataupun dari filosofi daripada masyarakat Kampar, atap loting ini merupakan bentuk bebengan atap yang melentik ke atas, di mana filosofinya melambangkan awal dan akhir hidup manusia akan kembali kepada Allah. Nah, sedangkan lekukan pada pertengahan Prabung ini melambangkan lembah daripada kehidupan. Sehingga makna lancang ini berbentuk perahu dikarenakan bentuk hiasan kaki dinding rumah yang miring yang menyerupai perahu layar ataupun pencalang. Kemudian selain atap lontik, atap lipat, atap limas, di mana berdasarkan sejarah rumah Bubong Limas ini merupakan pengaruh dari seni bina Barat atau Eropa yang datang pada abad ke-18 yang ke negeri Riau ya. Rumah limas ini banyak digunakan di masyarakat Riau pada akhir abad ke-19 sampai ke awal abad ke-20. Nah, ini kalau di daerah Bengkalis itu ada bangunan yang sekitar tahun 1870 yang di daerah Rokan ini tahun 1990, Palawan tahun 1915, di daerah Inhu tahun 1985. Nah, ini bangunan yang rumah-rumah yang tipologi dengan bentuk atap limas yang ada di daerah daratan Riau. Secara arsitektur dari beberapa wilayah yang ada di Riau, salah satunya ini adalah rumah di Desa Rantau Bais. Tadi yang kami sampaikan adalah bagaimana pola permukiman yang berkembang di daerah sepanjang Sungai Rokan. Itu salah satunya ini rumah yang ada di Rantau Bais. Nah, di Rantau Bais ini memang memiliki keunikan bangunan, di mana bangunan itu pondasinya itu dari kalau bahasa Melayu take ataupun tempayan. Ini kalau bahasa umumnya dari gerabah gitu ya, gerabah ataupun kendi. Nah, di mana kendi itu yang ditelungkupkan untuk menumpu tiang bangunan. Nah, ini keunikan yang dimiliki oleh bangunan yang ada di Desa Rantau Bais. Secara bentuk, secara tipologi bentuk atap, beberapa bentuk memiliki bentuk atap lipat, atap limas berabung, ya. Kemudian dengan ornamen-ornamen yang menghiasi daripada bangunan. Kalau menurut sejarah, bahwa bangunan di Rantau Bais ini memang untuk pembangunannya mendatangkan tukang dari Cina yang tinggal di daerah Singapura, yang saat itu didatangkan untuk membangun rumah-rumah yang ada di sepanjang tepian sungai Rantau Bais. Karena kondisi bangunan ini sudah berumur lebih di atas 100 tahun, sehingga beberapa rumah itu sudah banyak yang rusak, kemudian digantikan pondasinya dengan pondasi beton. Nah, ini salah satu contoh yang rumah yang rusak, tidak terawat, yang saat ini kalau secara untuk tiang bangunan itu masih bagus. Nah, ini untuk rumah yang ini tidak dihuni, dan beberapa rumah itu masih dihuni oleh masyarakat di Rantau Bais. Walaupun bukan pemilik ataupun keturunan dari pemilik aslinya. Nah, ini yang merupakan keunikan daripada rumah yang ada di Rantau Bais. Selain pondasi, keunikannya di bangunan rumah Rantau Bais juga memiliki ornamen yang beberapa ornamen yang melekat pada dinding bangunan sebagai ventilasi bangunan, kemudian pada pagar jendela, kemudian pada lisplang bangunan. Nah, beberapa ornamen yang kami temukan di daerah Rantau Bais ini juga semacam ornamen yang dimiliki oleh bangunan yang ada di daerah Bagan Siapi-api yang merupakan kawasan pecinan di daerah Bagan Siapi-api. Nah, sehingga kita melihat ada semacam kesamaan bentuk arsitektur ataupun bentuk ornamen Cina yang ada di daerah
bagansi api-api. Jadi mungkin bisa jadi karena pengaruh tukang yang membangun rumah ini adalah tukang orang Cina yang dihadirkan ataupun didatangkan di daerah Rantau Bais. Secara bentuk juga rumah, karena rumah ini berorientasi ke sungai, dan iklim di daerah Rantau Bais boleh dikatakan iklim panas ya, tropis panas, lembab panas, sehingga bukan yang ada di bangunan itu lebih lebar-lebar, baik jendela maupun ventilasi dan dinding. Ini kalau kita lihat ketinggian ataupun dimensi daripada pintu dan jendela itu hampir sama. Kemudian beberapa bangunan yang ada di daerah Kampar Kanan. Nah, ini juga merupakan secara tipologi banyak bangunan yang beratap limas ataupun limas berbubung, di mana beberapa bangunan ini juga berorientasi ke arah sungai. Sebagian juga mengarah sudah mulai ke darat. Nah, yang menarik di daerah kawasan Kampar Kanan ini adalah ketinggian bangunan itu menyesuaikan daripada surut air ataupun banjir yang tertinggi yang pernah dialami oleh kampung tersebut. Nah, ketika bendungan Koto Panjang itu dibuka, nah ini mesti kawasannya akan terendam. Nah, ketinggian banjir itu biasanya sampai 2 meter, sehingga ada beberapa bangunan itu memang tinggi bangunannya sampai tinggi tiang bangunannya itu mencapai 2 meter. Itu biasanya bangunan yang berada di tepian sungai. Nah, ini juga bangunan yang ada di daerah Kampar Kanan dengan bentuk tipologi atap bangunannya adalah atap lontik. Nah, lontik tadi atau pencalang yang menjadi arsitektur khas yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, ini di mana rumah lontik ini berbentuk panjang, dan beberapa rumah itu memang tidak memiliki ruang pembatas, karena memang dari masyarakat Melayu tempo dulu itu tidak harus sebuah rumah itu memiliki ruang-ruang yang harus disekat. Ketika untuk ruang istirahat ataupun ruang tidur, itu cukup dengan pembatas tirai ataupun kelambu yang mereka miliki, mereka pasang ketika di malam hari, ketika di siang hari mereka bongkar atau mereka lepaskan. Ini salah rumah dengan tipologi bentuk atap lontik, di mana atap lontik ini juga secara perkembangan zamannya beberapa itu satu lontik, kemudian dengan perkembangan itu ada dua bangunan yang bersejajar gitu ya, dengan bentuk atap lontik yang sama. Bahkan ada beberapa rumah juga ini kombinasi dengan atap lipat. Untuk denah rumah ini juga ada, kalau rumah atap lontik yang memiliki pembatas, nah biasanya pembatas itu hanya tiang-tiang saja ataupun setengah daripada dinding untuk di ruang dalam. Nah, karena terkait dengan budaya masyarakat Kampar, jika melakukan upacara adat ataupun kegiatan lainnya, ini biasanya berkumpul di bagian depan. Nah, ini biasanya kalau istilah tunggana ini adalah tempat duduk daripada tunggana, yang istilah Kamparnya tunggana ini adalah pihak ayah atau saudara dari ayah, sementara semando ini adalah pihak dari ibu. Nah, sementara untuk ruang ibu itu berada di bagian belakang. Ini salah satu bentuk denah rumah lontik, walaupun dari beberapa perkembangan ini beragam bentuk yang kami temukan untuk di rumah-rumah yang berbentuk atap lontik. Nah, ini juga beberapa rumah yang ada di daerah Kampar Kiri, salah satunya di daerah Gema. Ini rumah berbentuk atap limas berbubung, kemudian ini atap lipat berbubung panjang. Ini juga salah satu rumah yang berada di Kampar Kiri, ya, yang wilayah
Desa Ludai yang dari Gema ke Ludai itu lebih kurang 3 jam kalau kita menaiki sampan. Salah satu karena wilayah ini berbatasan dengan Sumatera Barat, salah itu daerah Payakumbuh, sehingga bentuk bangunannya memiliki kesamaan bentuk dengan rumah gadang yang ada di daerah Sumatera Barat. Karena memang masyarakat yang tinggal di sini awalnya adalah masyarakat yang hijrah dari Sumatera Barat ke daerah Kampar. Pada bangunan yang ada di Desa Ludai ini, gagasan dari arsitekturnya adalah filosofi sampan. Jadi ketika mereka membangun, itu mencoba mengukur panjang bangunan, itu berdasarkan jumlah ketika sampannya panjang 12 meter ataupun 13 meter, itu dengan jumlah penumpangnya ataupun yang bisa menaiki sampannya adalah sejumlah lebih kurang 12 orang atau 8 sampai 12 orang. Nah, sehingga gagasan panjang sampan itu dia terapkan ke bangunan. Ini juga bangunan panjang bangunan lebih kurang 12 sampai dengan 13 meter dengan filosofi bentuk sampan. Kemudian beberapa rumah tua yang ada di daerah Ludai ini secara orientasi bangunan dia mengarah ke hulu sungai dengan filosofi untuk mengenang bahwa asal mula mereka adalah di daerah Sumatera Barat. Jadi sungai itu bukanlah menjadi orientasi utama untuk arah bangunan khusus untuk daerah Ludai. Jadi beberapa rumah yang ada di sana yang rumah tua itu memang memiliki orientasi ke arah hulu sungai. Karena kuatnya tadi masyarakat Sumatera Barat yang pindah ke daerah Ludai untuk memegang adat istiadat yang mereka bawa dari kampung awalnya. Dan ini rumah yang kita namakan ini rumah Soko, itu di daerah Ludai. Dan ini juga beberapa rumah berbentuk atap limas. Nah, salah satu rumah yang tertua adalah rumah ini yang kami ambil sekitar tahun 1800-an. Pemilik rumahnya adalah Khalifah yang datang dari Sumatera Barat untuk yang datang ke Riau, yang awalnya mau menuju ke Gunung Sailan, namun akhirnya tidak jadi ke Gunung Sailan, akhirnya tinggal di daerah Ludai, kemudian menetap mengembangkan agama Islam di daerah kawasan Kampar. Ini rumah beberapa bangunan yang ada di daerah Kuantan Sengingi. Nah, salah satu bentuknya memang beberapa rumah ini masih bentuk atap lontek. Ini rumah yang ada di daerah Bengkalis. Nah, secara prinsip rumahnya masih kalau kita lihat dengan tipologi bentuk atap limas, dengan tetap prinsipnya adalah rumah panggung, karena memang rumah arsitektur Melayu itu dengan tipologinya adalah salah satunya rumah panggung. Untuk daerah wilayah perairan, daerah pesisir, itu rumah-rumah yang berada di sungai. Ini kami temukan di daerah Inhil, di sepanjang tepian sungai Inhil, di mana rumah-rumah itu sebagian bahkan seluruh rumah itu berada di atas air. Dari sisi ornamen bangunan, kami menemukan beberapa ornamen yang ada di bangunan yang di daerah Riau. Ini salah satunya bangunan di Rokan Hulu. Ini memiliki ornamen yang berbentuk masih motif hewan, berbentuk naga. Ada beberapa bangunan yang berbentuk yang melekat pada bangunan, baik pada singap bangunan, ventilasi, pintu, dan dinding. Ini memiliki pola dan ragam ornamen yang sangat kaya. Kalau kami kumpulkan khusus di Rantau Bais saja, kami menemukan ada sekitar 30 ornamen yang melekat di
bangunan. Ini belum lagi di wilayah-wilayah yang lainnya. Terkait dengan lingkungan adat Melayu, konsep lingkungan adat Melayu, bahwa masyarakat Melayu secara adat, konsep untuk lingkungan ini mengatakan bahwa semua makhluk hidup ini harus mendapatkan tempat untuk hidup secara wajar dalam tata ruang masyarakat Melayu. Nah, sehingga bicara tentang tata ruang tempat bermukiman masyarakat Melayu, ini menjadi penting bahwa dalam sebuah tata ruang itu yang pertama harus memiliki rimba simpanan ataupun rimba larangan. Nah, di mana ini merupakan hutan belantara yang dilestarikan, yang jika mereka ingin membangun membutuhkan kayu, itu bisa diambil di daerah rimba simpanan ini, namun harus diketahui oleh kepala suku dari kawasan tersebut. Kemudian selain itu dikatakan ada tanah kebun ataupun ladang. Nah, ini merupakan tanah produksi yang boleh digarap oleh masyarakat, dan secara kepemilikannya ini bisa secara pribadi oleh masyarakat. Sementara kalau rimba simpanan atau rimba larangan ini adalah merupakan hutan adat yang tidak boleh ditebang, yang hanya boleh mengambil mengambil hasil hutannya saja untuk secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada dikatakan rimba kepungan sialang. Nah, ini biasanya di adat Melayu bahwa harus ada hutan sebagai batas ladang, ya, ataupun kebun, ataupun perkampungan. Artinya perkampungan itu dilingkupi oleh rimba atau hutan yang atau biasanya juga berada di sepanjang tebing sungai. Nah, yang paling penting sebenarnya di pada masyarakat Melayu ini tanah pekarangan, bahwa rumah itu harus memilih pekarangan, sehingga pekarangan ini menjadi penting ketika mereka menempatkan apakah meletakkan sampan ataupun menanam yang secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang menjadikan konsep tata ruang ketika bermukim pada masyarakat Melayu. Saya sedikit menyampaikan peribahasa ya dari masyarakat Melayu bahwa biar mati anak asal jangan mati adat, gitu ya. Nah, ini tidak diterjemahkan secara normatif, gitu ya, tapi kita mencoba memberikan makna bahwa jangan adat hendaknya tergantung pada hidup matinya seseorang, tapi terpelihara oleh masyarakat yang memerlukannya. Karena kalau manusia ya pasti akan mati, akan meninggal, tapi kalau adat ini tidak boleh mati, sehingga harus dipelihara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Repi. Sangat menarik dari paparannya. Mungkin ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Nah, ini ada yang bertanya, Bu Repi. Halo, Bu Repi. Ya, silakan. Nah, ini ada yang bertanya dari Alia Sekar. Selamat pagi, Ibu. Saya ingin bertanya, apakah memungkinkan untuk bangunan modern menggunakan tipologi atap yang Ibu jelaskan tadi? Boleh diulang, apakah memungkinkan untuk bangunan modern menggunakan tipologi atap yang Ibu jelaskan tadi? langsung dijawab kah atau boleh, Bu, langsung dijawab. Baik. Bentuk arsitektur Melayu ini kan adalah bangunan, kita bisa melihat dari bangunan-bangunan yang masa lampau. Tentunya apa yang sudah ada ini menjadi warisan, gitu ya.
menjadi pusaka dari wilayah Riau gitu ya, yang harus dikembangkan. Terus bagaimana cara kita mengembangkannya? Nah, tentunya kita bisa mengangkat konsep-konsep ataupun gagasan daripada arsitektur Melayu ini ke bangunan yang kekinian ataupun bangunan modern pada saat ini. Jadi bisa diambil sebagai gagasannya. Apakah dari sisi tipologinya, bentuknya, ya, dari sisi tipologi bentuk, ya, atap, ruang, ataupun lingkungan yang ada di masyarakat ataupun dari lingkungan masyarakat berarsitektur Melayu sendiri. Begitu tadi yang nanya siapa ya? Alia Sekar, Bu. Mungkin juga terjawab. Menarik sekali dari pertanyaannya Alia Sekar tentang apakah bangunan modern bisa menggunakan tipologi bentuk atap atau tipologi arsitektur Melayu. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Abdul Salam Dolai. Izin bertanya, Bu, apakah benar beberapa komponen dalam arsitektur Melayu seperti pucuk rebung dan lain-lain selain sebagai nilai filosofi memiliki fungsi dalam respon kondisi iklim? Jika benar, seberapa efektif strategi tersebut dan apakah prinsip tersebut masih relevan bagi kondisi iklim pada saat ini? Itu pertanyaan dari agak bergema lalu. Bisa diulang lalu? Oh, yang ini ya pertanyaannya dari Alam ya? Dari Bang Alam. Baik. Oke, baik. Terkait dengan ornamen, ya, bagaimana ornamen ini selain memiliki nilai filosofi, tadi kalau ditanya bagaimana pucuk rebung, ya, filosofinya memiliki fungsi dan merespon kondisi alam. Nah, kalau kenapa pucuk rebung, ya, karena memang rebung ini memang menjadi bagian ataupun tanaman yang tumbuh di daerah Riau, ya, di tanah Melayu. Bahkan kalau rebung ini kan anaknya rebung ya. Kalau sudah jadinya kan jadi bambu ataupun apa? Selain bambu apa istilahnya lupa saya. Bambu ya. Bambu itu kan bisa untuk bangunan ya, dan banyak fungsi lainnya yang bisa dipakai bambu. Nah, kalau pucuk rebung ini memang manfaatnya sangat banyak ya, sehingga pucuk rebung ini secara filosofi itu tentunya ada karena ini menjadi bagian tanaman yang ada di Riau. Kemudian bagaimana secara fungsi bisa merespon iklim? Tentu bisa ketika ornamen pucuk rebung itu kita letakkan ataupun kita pasang di bangunan atau menjadi elemen bangunan, merupakan elemen dinding misalnya gitu ya, dengan ornamen yang tebuk ataupun tembus. Nah, ketika ornamennya tembuk ataupun tembus, sehingga bisa mengalirkan udara ke dalam bangunan ataupun cahaya ke dalam bangunan, sehingga fungsi daripada rebung selain sebagai estetika, keindahan, bisa merespon terkait dengan kondisi alam ataupun iklim yang ada di daerah Riau. Begitu, Alam. Mungkin sudah terjawab dari pertanyaan. Ini ada banyak pertanyaan, mungkin pilih pertanyaannya karena waktu juga yang sangat singkat. Ini ada yang bertanya lagi, Bu, dari Yulia Octaviana. Apakah bangunan Melayu tahan gempa? Pertanyaannya, apakah bangunan Melayu itu tahan terhadap gempa? Oke, yang baik. Terima kasih. Ya, mungkin secara struktur bangunan kayu tentunya bisa bisa menjadi bangunan yang bisa merespon ataupun tahan akan gempa karena kan tidak kaku ya. Dan kalau untuk di Riau sendiri memang gempa itu tidaklah menjadi
apa ya, menjadi merupakan bencana yang ada di daerah Riau, karena Riau jauh dari lempengan gempa, mungkin beda di daerah Sumatera Barat, daerah Mentawai, ataupun daerah Jawa. Begitu ya Yulia. Baik, terima kasih kepada Yuli yang sudah bertanya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang saya akan baca dari Ratna. Selamat siang Ibu Revi. Materinya yang Ibu sampaikan sangat bagus dan bermanfaat dengan paparan tipologi hunian rumah adat Melayu di Riau. Saya ingin bertanya, bagaimana mayoritas kondisi rumah adat tersebut? Apakah dalam kondisi fisik yang masih baik atau tidak? Karena kita tahu kebanyakan rumah adat Indonesia menggunakan material kayu, sehingga bisa termakan usia atau lapuk dimakan rayap. Apakah ada faktor lainnya gitu? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama ya, bagaimana mayoritas kondisi rumah adat tersebut? Apakah dalam kondisi fisik yang masih baik, tidak atau tidak? Karena tidak tahu kebanyakan rumah adat Indonesia menggunakan material. Oke. Ya, jadi memang beberapa rumah yang ada di Riau ya, yang kami temukan itu rata-rata sudah tahun 1800-an, kalau umurnya sudah hampir 100 tahun lebih gitu ya. Nah, memang ada beberapa rumah itu memang kondisinya masih bagus jika dihuni. Tapi kalau ada beberapa rumah itu ditinggalkan yang tidak terawat, nah ini akhirnya lapuk. Itu yang persoalan yang ada di bangunan-bangunan yang ada di daerah Riau. Jadi biasanya kalau yang lapuk itu yang punya rumah itu mengganti. Jika ada lantai yang lapuk, mereka ganti dengan kayu yang baru. Kemudian faktor rayap gitu ya. Nah, rayap ya tentu beberapa rumah semacam di daerah Ludai itu kami menemukan rumah itu sudah banyak yang kena rayap. Tadi karena faktor rumah tidak dihuni oleh masyarakatnya, ditinggalkan begitu saja sehingga rayap itu dibiarkan menggerogoti kayu bangunan sehingga banyak yang rumah yang lapuk. Pertanyaan berikutnya, apakah bantuan untuk rumah adat Melayu? Oke. Ya, nah ini yang sebenarnya kami berharap memang dari pemerintah daerah gitu ya untuk bisa melestarikan bangunan-bangunan yang ada di daerah Riau, bangunan-bangunan tua ya, karena ini merupakan pusaka ya. Kalau pusaka itu kan tentu punya nilai dia, punya nilai yang harus dijaga, yang harus dirawat. Nah, untuk saat ini memang belum semua bangunan itu yang menjadi yang dapat perlindungan ataupun mendapat bantuan dari pemerintah untuk merawat bangunan tersebut. Namun ya untuk kami yang tempat wilayah penelitian kami di daerah Rantau Bais, kebetulan masyarakatnya peduli dan merupakan wilayah wisata, karena di sana juga sudah ada kelompok sadar wisata gitu ya. Nah, sehingga kita sudah mulai nih membangkitkan masyarakat untuk bisa menjaga bangunan yang ada gitu ya. Kemudian bangunan-bangunan yang rusak, kita coba untuk mencari jalan bagaimana untuk memperbaiki terkait bangunan yang rusak tadi. Nah, ini memang sangat menjadi potensi untuk wisata ya. Karena di daerah Rantau Bais itu selain potensinya wisata alam, juga potensi menjadi wisata budaya. Nah, ini sedang kami lakukan dengan masyarakat yang ada di Desa Rantau Bais. Memang saya dengan mahasiswa arsitektur ini hampir tiap tahun turun ke lapangan untuk ke Rantau Bais, melakukan apa kegiatan yang bisa kami bantu untuk masyarakat tersebut. Nah, ini kita sudah lakukan. Terima kasih kepada Bu Rana yang bertanya, yang sangat bagus pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Mungkin dua pertanyaan lagi, mungkin karena mengingat waktu.
Ini ada pertanyaan dari Ramatan Firdaus. Assalamualaikum Ibu. Mengenai bangunan Melayu yang dapat dikembangkan pada atap bangunan modern sekarang, saya melihat contoh di perkantoran Tenayan. Apakah seperti itu penerapannya dan bagaimana tanggapan Ibu sebagai masyarakat Pekanbaru terhadap bentuk bangunan atap bangunan tersebut? Terima kasih. Mungkin pertanyaan di kantor Tenayan Pekanbaru, mungkin di kantor wali kota yang baru, apakah prinsipnya itu atau tipologinya itu sama seperti arsitektur Melayu gitu? Mungkin contohnya seperti perkantoran Tenayan. Oke, ya. Jadi sebenarnya tidak hanya perkantoran ya, yang di Tenayan Raya, beberapa bangunan yang ada di Kota Pekanbaru juga sudah banyak menggunakan atap Melayu ya, dengan bentuk arsitektur Melayu ya. Salah satunya dengan tipologi bentuk atapnya. Kenapa? Karena memang visi daripada Kota Pekanbaru adalah budaya Melayu, sehingga budaya Melayu itu harus melekat pada bangunannya. Oke, itu lalu. Nanti kalau mengomentari perkantoran Tenayan, nanti Pak Wali Kota kali ya. Mungkin itu yang disampaikan jawaban dari Ibu Revi. Ramatan Firdaus mungkin bisa membantu pertanyaannya. Ini adalah 2 lagi pertanyaan, Bu. Sangat banyak, 14 pertanyaan, tapi saya sebagai moderator akan membaca 2 pertanyaan lagi karena mengingat waktu, soalnya nanti jam 11 lewat kita melakukan sholat Jumat gitu. Ini ada pertanyaan dari Tri Rivaldi. Apa-apa saja yang dapat kita ambil dari bangunan berarsitektur Melayu untuk merespon bangunan masa kini maupun masa depan? Terima kasih, Ibu. Baik, bangunan arsitektur Melayu, tadi saya sampaikan salah satunya bangunan Melayu itu memang mencoba merespon terkait dengan iklim, ya, terkait iklim. Kalau di daerah tadi di daerah Rohil, di Rantau Bais, di mana bukaan-bukaannya baik pintu jendela itu lebih besar-besar, ya, lebih luas. Nah, kenapa? Karena daerahnya panas, sehingga butuh udara untuk masuk ke dalam bangunan. Nah, ini salah satunya merespon terkait dengan iklim yang ada di daerah Rantau Bais. Nah, ini berbeda dengan di daerah Ludai yang sekarang saya tampilkan. Untuk di daerah Ludai, karena merupakan daerahnya adalah daerah yang sejuk, tadi daerah berbukitan, gitu ya, walaupun berada di tepian air, gitu ya. Nah, ini bukannya lebih sedikit, ya. Bahkan ventilasi ini hanya sekedar semacam tempelan ornamen saja. Nah, ini kalau kita lihat di jendelanya itu ventilasinya tidak ada. Jendelanya lebih sifatnya tertutup ketika di malam hari. Kenapa? Karena ini tadi mencoba untuk merespon terkait dengan iklim. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita ambil daripada bentuk arsitektur Melayu yang ada pada masa lalu untuk bangunan yang kekinian ataupun yang kedepannya. Nah, kita bisa melihat dari bentuk, dari tipologi atap, dari bentuk bangunan, pola ruang, lingkungannya, baik secara bentuk maupun secara filosofinya. Bahkan pun sampai ke ornamennya juga memiliki filosofi daripada ornamen-ornamen yang ada di Riau. Ini bisa kita tampilkan untuk bangunan yang ke depannya. Begitu ya, Tri Rivaldi. Terima kasih pertanyaannya dari Tri Rivaldi, mungkin sudah menjawab dari Bu Revi. Ini pertanyaan terakhir, Bu, dari Joseph A.K. Di kawasan Muara Takus ada candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Apakah masih ada gaya atau unsur arsitektur Sriwijaya yang terdapat pada arsitektur Melayu Riau sekarang, khususnya di daerah Kampar? Terima kasih.
Kalau untuk daerah Candi Muara Takus, ya daerah 13 Kota Kampar itu memang Candi Muara Takus adalah peninggalan agama Hindu Buddha gitu ya. Namun secara pengembangan untuk di sekitar candi tersebut, ini tidak begitu nampak unsur-unsur daripada gaya arsitektur Hindu ataupun gaya arsitektur Buddha yang menjadi meninggalkan dalam bentuk candi tadi di daerah Kampar. Jadi tidak begitu melekat untuk dalam kehidupan masyarakat Kampar sendiri. Terima kasih pertanyaannya dari Joseph. Ini satu lagi boleh Bu pertanyaannya? Oke, sudah. Ini ada pertanyaan dari Sadiana Wali. Assalamualaikum Ibu. Apakah kayu dari rumah panggung memakai kayu jenis tertentu dan berapa lama bangunan tersebut bertahan? Itu Bu pertanyaan dari Sadiana Wali. Ya. Kayu yang dipakai atau material kayu yang dipakai untuk daerah Riau itu memang beragam. Beberapa daerah semacam daerah Kampar, daerah Rohil, Rokan Hulu, itu kayu yang dipakai adalah kayu meranti. Sebenarnya kayu meranti itu ada hampir semua daerah yang dari dalam menggunakan kayu meranti untuk struktur bangunan. Nah, yang menarik juga yang di daerah Kampar kiri itu beberapa elemen struktur bangunan maupun lantai bangunan itu menggunakan kayu dari pohon durian. Selain itu, kalau untuk di daerah Inhil, itu kayu yang digunakan adalah kayu selain kayu kulim gitu ya, juga kayu meranti. Artinya memang beragam kayu yang dipakai di daerah tersebut. Terima kasih pertanyaannya tadi sudah terjawab dari Bu Revi. Mungkin sampai saya mengambil kesimpulan dari paparan Ibu Revi tentang arsitektur Melayu. Dari geografisnya, wilayah Riau daratan berada di seberang Semenanjung di tepian Selat Melaka, pesisir Nusantara. Yang kedua, wilayah Riau daratan dialiri oleh 4 sungai besar, Rokan, Siak, Kampar, dan Indragiri. Dilihat sejarah dari Riau, ex wilayah Kerajaan Melaka berupa Siak, Kampar, dan Indragiri, dan berkekuatan kultur Minangkabau di pegunungan dan Melayu di seberang pantai yang bertemu, terutama di wilayah pesisir. Mungkin dari kesimpulannya itu saya dapat dari paparan Ibu Revi. Terima kasih Ibu Revi, dan pertanyaan dari para hadirin. Mungkin untuk selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Mohon maaf, boleh dikeluarkan materinya biar kita bisa foto sesi bersama. Tolong, ini nggak bisa aja Pak. Oke. Mungkin teman-teman boleh buka videonya. Kita ada 4 tadi. Untuk sesi fotonya. Ini ada 4 kali tag ya. Boleh dibuka videonya. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Mungkin gaya bebas mungkin. Satu, dua, tiga.
Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Ibu Revi yang telah memberi materi. Saya akan kasih kepada MC. Kepada Tika saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita, lalu Muhammad. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Ibu Repi, dengan judul Arsitektur Melayu. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya ucapkan kata terima kasih kepada media partner kami yang telah mendukung acara kami, yaitu webinar.id, ICAN, info.sayembara, Arsinesia, Studio Anak Arsi, SSC Riau, dan juga NBI Pekanbaru. Selanjutnya, nantikan seri webinar selanjutnya, yaitu di tanggal 15 Oktober, yaitu webinar fotografi yang akan dibawakan oleh Pambudi Yoga Perdana. Kemudian seri kedua yaitu pada tanggal 22 Oktober, yaitu webinar sketsa yang akan dibawakan oleh Muhammad Irfan Dani. Dan seri keempat yaitu pada tanggal 29 Oktober yang akan dengan judul Arsitektur Minangkabau yang akan disampaikan oleh Ibu Rika Ceris, dan seri terakhir pada tanggal 5 November dengan tema Arsitektur Nusantara yang akan dibawakan oleh Bapak Eko Agus Prawoto. Sekian acara webinar seri pertama yang kami selenggarakan. Semoga selanjutnya teman-teman dapat hadir lagi ke webinar nasional seri kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Tidak lupa juga saya akan umumkan sayembara untuk fotografi dan juga sketsa yang akan mulai pada 15 Oktober untuk fotografi, dan juga sayembara sketsa pada tanggal 22 Oktober. Sekian dari kami. Kalau ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.